semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jadi di video ini aku awali dengan suasana ya di sekitar tempat tinggalku, yaitu di perkampungan gitu. Jadi hari ini di penghujung bulan Juni. Jadi di sini udah mulai musim panen. Jadi aku kasih unjuk sedikit. Nah, di sini udah mulai musim padi ya teman-teman. Jadi gimana di tempat kalian? Lagi musim apa sekarang? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi aku bakalan mulai untuk tulis budget untuk di bulan Juli ya. Karena ini udah di penghujung bulan Juni. Jadi gimana? Udah gajian atau kalian tim gajian yang tanggal tua atau nanti kalian yang gajian di tanggal muda? Ya, di sini seperti biasa aku bakalan tulis budget untuk bulan Juli ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku udah 1 tahun terakhir, jadi aku tuh tulis budgeting gitu. Jadi budgeting ini tuh penting banget, menulis setiap pengeluaran, setiap anggaran yang kita butuhkan. Jadi banyak banget manfaatnya. Dulu sebelum aku selalu kayak tulis budgeting gitu. Jadi aku tuh nggak tahu pengeluaran aku setiap bulan itu berapa. Jadi kalau dapat uang ya habis gitu ya, nggak tahu kemana. Nah, jadi yang harus kita kenali itu pendapatan kita. Jadi di sini aku tulis untuk income 1.500.000. Nah, jadi ini tuh pengeluaran, aku fokus ke pengeluaran tetap aku pendapatan tetap aku. Jadi aku juga ada pendapatan tidak tetap. Jadi karena tidak tetap, aku berfokus ke pendapatan tetap aku ya teman-teman. Jadi 1.500.000. Dan kondisi aku masih single dan tinggal dengan orang tua ya. Nah, setelah kita tahu income kita itu berapa, kita ambil rata-rata kebutuhan hidup kita selama 1 bulan ya. Untuk yang berpenghasilan tidak tetap, nah jadi kalau misalkan pendapatan lagi naik, ya bukan gaya hidup kita ya yang dinaikin, tapi tabungan dan sedekahnya. Nah, di sini untuk kebutuhan wajib aku, jadi kebutuhan wajib itu yang harus kita bayar di awal bulan ya. Contohnya di sini aku tulis untuk arisan, untuk saving, untuk listrik, dan untuk pulsa atau kuota internet ya teman-teman. Jadi itu kebutuhan wajib yang harus aku bayar di awal bulan ya. Nah, setelah yang wajib, kemudian aku bakalan tulis di sini baru kalau yang tadi udah dikebayar ya, kalau kita dapat uang baru kita kebutuhan untuk hidup ya teman-teman. Jadi kebutuhan untuk hidup itu, jadi usahakan kita bayar dulu yang wajib tadi, kemudian ke kebutuhan yang lain. Nah, untuk kebutuhan hidup di sini aku tulis lauk dan sayur, kemudian belanja bulanan, kemudian bensin. Nah, karena kenapa di sini nggak ada untuk beras, kayak misalkan kayak gitu, soalnya aku masih tinggal sama orang tua. Nah, jadi untuk beras kayak gitu, aku masih di orang tua, tapi untuk lauk dan sayur itu aku kasih gitu ya. Jadi aku bantuin gitu. Nah, ini untuk kebutuhan hidup ya teman-teman. Ini untuk kebutuhan hidup mungkin cuman segini, aku ambil garis besarnya. Dan ini tuh untuk kebutuhan mungkin bisa berbeda ya, tergantung kebutuhan ya. Setiap masing-masing orang kebutuhan hidupnya itu pasti nggak sama ya. Jadi jangan terpatok ke yang ini. Jadi sesuaiin dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan untuk budgetnya juga di kebutuhan hidup ini bisa berubah-ubah ya. Jadi aku untuk yang kebutuhan hidup itu wajib ya. Jadi kayak beras gitu, lauk pauk mungkin ya buat kalian. Jadi ini tuh kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya di sini aku tulis untuk kebutuhan tambahan. Jadi setelah kebutuhan yang wajib itu yang untuk hidup, nah jadi aku di sini tulis untuk kebutuhan tambahan, yaitu buat dana darurat, kemudian juga buat hiburan dan jajan. Untuk kalau misalkan kebutuhan hidup sudah terpenuhi, terus kebutuhan wajib udah terbayarkan, nah di sini aku masih
kasih tambahan untuk kebutuhan darurat dan untuk jajan ya teman-teman, untuk hiburan dan jajan. Nah, jadi kalau misalkan semua kebutuhan itu udah terpenuhi, nah dan ada sisa budget, kemudian baru bisa untuk sinking funds ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu sinking funds itu apa, jadi dana yang sengaja kita kumpulin untuk kebutuhan tertentu, untuk keinginan tertentu ya. Nah, jadi setelah anggaran untuk kebutuhan hidup, untuk yang wajib udah terpenuhi, masih ada sisa budget, baru kita bisa buat kebutuhan sinking funds, kebutuhan tambahan. Kemudian kalau misalkan masih ada nih, nah jadi aku bikin untuk sinking funds ya teman-teman. Nah, dan untuk kategori untuk sinking funds, aku juga punya untuk 3 kategori ya. Yang pertama untuk logam mulia, kemudian untuk sinking funds untuk lebaran, dan untuk meja ya. Nah, jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalkan teman-teman masih lagi belajar atau mungkin masih awal-awal budgeting, nah jadi kalian fokus aja untuk tabungan dulu, jangan banyak sinking funds dulu ya. Jadi hanya fokus dulu aja untuk tabungan, karena biar nggak keder gitu ya masukinnya kayak gimana. Nah, jadi di sini untuk sinking funds aku ada 3 kategori, dan buat kalian juga nih, kalian bisa tonton video aku yang ini untuk lihat sinking fund aku tuh apa aja ya. Dan buat kalian nih bang baru mampir ke channel aku, hai juga ya, salam kenal, dan bantu dukung channel aku dengan kalian subscribe, kalian tekan tombol like ya, dan kalian bisa share kalau ngerasa video aku ini bermanfaat. Dan buat kalian yang dukung aku dari awal, terima kasih ya aku ucapin. Oh ya, dan ini untuk di bawahnya juga aku tulis untuk sedekah untuk orang tua, itu kalian jangan lewat ya, kalian usahain sedekahnya ya, jangan kelewat supaya hidup kita tuh makin berkah. Dan kalian untuk orang tua, kalian juga aku walaupun ya aku sedikit, masih bisa sedikit ngasihnya gitu kan, tapi doa orang tua itu juga penting banget. Jadi aku tuh kasih juga untuk orang tua ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh budgeting aku untuk bulan Juli ya, versi simple banget. Jadi aku tuh nggak banyak keluaran karena aku masih tinggal juga bersama orang tua ya, karena masih single dan masih tinggal bersama orang tua. Nah, jadi mungkin itu sedikit video budgeting untuk bulan Juli. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.